Jadi ada kisah Nabi Musa alaihissalam, seorang pemuda dan sepasang babi. Jadi Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang diizinkan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali beliau hendak bermunajat dan berdialog dengan Allah, Nabi Musa alaihissalam naik ke bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia berdialog dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya dan Allah menjawab saat itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga kelak yang akan menjadi sahabatku?" Allah pun menjawab dengan memberitahu sebuah nama kampungnya serta tempat tinggalnya. Setelah mendapatkan jawaban, Nabi Musa benar-benar penasaran dengan orang itu. Betapa istimewanya dia. Tidak dikenal, tapi kelak setingkat dengan Nabi di surga. Siapakah dia dan apa ya amal-amalnya? Nabi Musa pun turun dari bukit Tursina dan berjalan berhari-hari mencari orang itu. Dia mencari ke tempat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa alaihissalam ke tempat yang dituju. Dengan pertolongan beberapa orang, dia bertanya sana sini. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berhasil bertemu dengan orang itu. Ia ternyata adalah seorang pemuda. Setelah memberi salam, Nabi Musa pun dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Anehnya, pemuda itu tidak melayaninya. Dia malah masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalam. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu dituntunnya dengan baik dan rasa hormat. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Loh, apa-apaan pemuda itu? Ia memelihara babi di rumahnya?" Kata Nabi Musa tersentak kaget, dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering, serta dipeluk dan diciumnya. Kemudian ia diantarkan kembali ke dalam kamar. Tak lama kemudian, dia keluar lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta diciumnya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, babi itu pun kemudian dituntun diantar kembali ke dalam kamar yang sama. Setelah selesai, barulah dia melayani Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya heran, "Wahai anak muda, apa agamamu sampai berbuat seperti itu kepada babi?" "Agamaku agama tauhid. Aku beriman kepada Allah," jawab pemuda itu. "Tapi mengapa kamu mengurus babi bahkan sampai seperti itu? Kita tidak boleh begitu kepada babi," kata Nabi Musa. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapakku.
karena mereka melakukan dosa besar, Allah telah mengazab mereka dengan mengganti wujudnya menjadi babi. Soal dosanya itu, biarlah itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai anaknya, saya tetap melaksanakan kewajiban untuk mengurus mereka. Hari demi hari aku berbakti kepada ibu bapakku seperti yang Tuhan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku sebagai anak. Sebagai anak, aku harus begitu kepada orang tuaku. Begitu ceritanya, kata pemuda itu. Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar dosa mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Tapi Allah belum mengabulkan hajatku. Tambah pemuda itu lirih, sedih dan pilu. Setelah selesai pemuda itu bercerita, ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, inilah orang yang akan menjadi sahabatmu di surga nanti sebagai buah dari baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya. Ibu bapaknya yang sudah buruk rupa menjadi babi pun dia tetap berbakti. Oleh karena itu, kami naikkan makomnya ke derajat yang tinggi di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meneruskan lagi dan memberi kabar, karena dia telah berada di makom yang tinggi sebagai anak yang soleh di sisiku, kini aku kabulkan doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang tadinya aku sediakan di dalam neraka, kini telah kupindahkan ke dalam surga. Para pendengar yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika mereka sudah meninggal, kita kirimkan dengan Al-Fatihah, kita kirimkan dengan doa, pasti akan sampai kepada mereka dan membuat mereka bahagia di sana. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang berbakti kepada orang